Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan, begitu pula hidayahnya sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran, membaca kitabnya, mempelajari maknanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan as-sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Allah akan naungi dia dengan rahmatnya, dan Allah akan menyuruh malaikat untuk mengelilinginya. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya di sisinya. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada bab qaulillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Yaitu bab yang kata beliau adalah, ini bab diambil dari potongan ayat dalam surat Saba, ya, bab sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang Allah firmankan kepadamu? Mereka mengatakan perkataan yang benar, dan dialah maha tinggi lagi maha besar. Dalam bab ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, anna fihi bayana halil malaikati alladhina hum aqwa wa a'zam man 'ubida min dunillah. Bab ini menjelaskan tentang keadaan malaikat, yang mana malaikat tersebut itu adalah makhluk terkuat dan yang paling agung dari semua makhluk yang disembah dari selain Allah. Jadi ada orang yang menyembah batu, batu dipukul pecah. Ada orang yang menyembah Nabi Isa manusia, ya. Ada orang yang menyembah pohon, misalkan pohon ditebang hancur. Ada menyembah jin, ya, ini menyembah malaikat kata beliau, ya. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzikra min haibatihim minhu wa khasyahum wa khasyathum lahu fa kaifa yud'auna ma'allahi fa ghairuhum min babin aula. Kata beliau, kalau seandainya keadaan malaikat itu seperti itu, ya, bagaimana dengan keadaan sesembahan-sesembahan yang disembah bersama Allah, ya, selain malaikat itu, ya, bagaimana keadaan mereka? Sedangkan malaikat itu yang kita lihat kekuatannya seperti apa, ya. Kalau seandainya malaikat penunggu gunung misalnya, ya, bisa mengangkat gunung, ya. Kalau kita lihat Jibril, ya, sayapnya dari ufuk timur sampai ufuk barat, ya, sampai besar sekali, ya. Kemudian malaikat pengangkat arsy, ya, telinganya antara daun telinga sampai pundaknya itu sekian ratus tahun kalau dilakukan perjalanan. Ini menunjukkan tentang kekuatan malaikat pada waktu itu, kekuatan malaikat itu. Namun, ya, malaikat tatkala mendengar firman Allah, ya, nanti akan ditafsirkan oleh Syekh, ya, dalam hadis berikutnya. Ya, malaikat tatkala mendengar firman Allah, mereka langsung pingsan, langsung semaput, Pak. Ya, ini yang keadaan sekuat seperti itu, ya,
mendengar ucapan Allah saja, firman Allah saja, itu langsung pingsan. Bagaimana ya dengan sesembahan yang lain yang selain Allah itu, yang di bawah malaikat, ya, yang malaikat sekuat itu aja nggak mampu mendengar firman Allah, ya bagaimana dengan yang lain? Dan Allah lah satu-satunya hak, ya, yang berhak untuk disembah. Baik, kita ambil fawaid dari kitab Al-Qaul Al-Mufid dari karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sifat dari malaikat. Ya, kadang orang ada yang beranggapan malaikat itu adalah ruh. Ya, karena gaib, ruh seperti ruh kita. Kalau manusia punya jasad dan punya ruh. Nah, apakah demikian? Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yatadammanul iman bi annahum alamun ghaibiyun. Ya, seseorang tatkala dia beriman kepada malaikat, dan ini adalah rukun dari rukun iman, kita beriman kepada malaikat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita meyakini, kita beriman bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Makhluk Allah yang gaib. Ya. Dan gaib itu bertingkat-tingkat. Gaib bukan seperti kita sadar kemudian kita nggak terlihat. Ya, jin nggak terlihat, malaikat nggak terlihat, Allah nggak terlihat. Bukan berarti jin, malaikat sama Allah itu satu alam, tidak. Maksudnya sama-sama nggak kelihatan tapi mereka saling melihat, tidak. Ya. Jadi kita manusia itu kita bisa melihat sesama manusia. Kemudian kalau jin itu lebih halus lagi. Alamnya jin bisa melihat kita. Ya, dan kita nggak bisa melihat mereka. Kemudian alamnya malaikat, jin nggak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat jin. Ya, jadi alam gaib itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, ya kita harus meyakini bahwasanya malaikat itu adalah ya makhluk Allah yang gaib. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Kalau jin dari api. Ya, api itu termasuk cahaya, tapi cahaya lebih lembut daripada api. Kalau manusia tercipta dari tanah. Ya, khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Yuti'unallaha wa la ya'sunah. Dan sifat malaikat, mereka selalu mentaati Allah dan tidak pernah sekalipun bermaksiat kepadanya. Ya. Berarti orang termasuk makhluk, satu-satunya makhluk yang paling taat itu adalah malaikat saat ini. Ya. Lahum arwah wa uqul wa ajsad wa qulub. Malaikat itu punya roh. Nah, rohnya malaikat berarti lebih lembut daripada malaikat itu sendiri. Ya, lahum arwah, malaikat punya ruh, punya akal, ya, punya jasad dan punya hati. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat punya akal, ya, bisa untuk berpikir. Kalau Allah katakan wa id qala lil malaikatu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah? Qalu atasfiku may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tatkala Allah mengatakan, ya, berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan seorang makhluk, ya, sebuah makhluk yang nanti di situ akan menjadi khalifah. Khalifah di sini maknanya bukan pemimpin di situ. Ya, bukan pemimpin, maksudnya pemimpin pengganti itu bukan. Maksudnya apa? Pengganti. Yang mana khalifah di sini dia hidup di bumi, kemudian dia memiliki keturunan, bapaknya mati, anaknya sudah memiliki keturunan, saling berganti terus. Itu namanya khalifah. Makanya Abu Bakar disebut khalifah karena menggantikan Nabi SAW. Itu khalifah. Kita tuh khalifah. Kita sudah tua, kita mati, digantikan anak kita. Nah, anak kita tua lagi, punya keturunan, mati, digantikan anaknya lagi, sampai hari kiamat nanti. Itu yang dimaksud dengan apa? Khalifah. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat berasumsi, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi itu, ya,
orang-orang atau makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan saling menumpahkan darah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga berpikir di situ, memiliki akal. Ya, malaikat juga memiliki akal. Bukan berarti malaikat itu menentang, tidak. Tapi mereka memiliki akal di sini untuk berpikir. Ya. Jadi sifatnya malaikat ghaib, kemudian dicipta dari cahaya, selalu mentaati Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya, punya roh. Kemudian dia punya akal, punya jasad, ya, dan punya hati. Ya, jadi yang punya hati yang tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala malaikat itu mendengar perkataan Allah, mereka itu pingsan. Kemudian hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, tatkala dihilangkan rasa takut tersebut dari hati-hati malaikat, ya, kemudian mereka bertanya, qalu madza qala rabbukum, apa yang diucapkan Allah barusan? Para malaikat, Jibril mengatakan kepada malaikat di bawahnya, qala al-haq. Ya, yang diucapkan adalah al-haq, kebenaran. Turun lagi Jibril ke langit bawah, madza qala rabbukum. Bismillah. Nah, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan Rabb kalian? Qalul haq. Ya. Yang diucapkan adalah kebenaran, dan seterusnya. Ya. Kemudian, ya, li'annal malaikah, kata Syekh Shalih Utsaimin, nah, nu'minu bihim wa bima akhbarana Allahu min a'malihim wa sifatihim wa asma'ihim wal akhbar allati ja'at anhum. Maka kewajiban kita yaitu beriman kepada malaikat, beriman kepada apa yang Allah kabarkan tentang mereka, ya, wasifatihim, dan beriman tentang sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat, ya, dan kabar-kabar yang menerangkan tentang malaikat. Kita harus beriman berkaitan dengan itu. Nah, dan di antara sifat malaikat, Allah berikan malaikat itu sayap. Ada yang sayapnya minimal dua, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Ya, Allah katakan dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu min khalqihi ma yasha. Ya, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardi, yang menciptakan as-samawat wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan malaikat itu memiliki sayap 2, 3, atau 4. Yazidu fi khalqihi ma yasha, dan Allah akan menambah sayap tersebut kepada malaikat sesuka hatinya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jibril, sayapnya berapa? 500. Jangan dibayangkan sayapnya Jibril itu seperti apa. Ya, pokoknya kita imani sayapnya Jibril 600. Ya, ada malaikat yang sayapnya 2, ya. Jangan dibayangkan sayapnya malaikat itu seperti sayapnya burung. Kan kita lihat angel itu yang digambarkan oleh orang-orang barat, bahwasanya malaikat itu adalah seperti orang, kemudian punya sayap burung putih, di belakangnya, di atasnya ada lingkaran ini. Nah, jangan dibayangkan seperti itu malaikat. Tidak boleh, kita nggak boleh membayangkan. Kita imani, ya, Allah ciptakan malaikat punya sayap, kita imani malaikat itu seperti itu. Ya, malaikat punya sayap. Sayapnya seperti apa kita nggak tahu. Ya, karena namanya sayap itu berbeda-beda. Contoh kita lihat. Tatkala kita kaitkan dengan pesawat, sayap pesawat apakah sama dengan sayap burung? Kan beda. Ya, sayap burung seperti itu, burung yang satu dengan burung yang lain juga beda sayapnya. Ya, bahkan pemain sepak bola aja punya sayap. Ya, sayap kanan, sayap kiri, ya kan? Nah, ya, itu juga beda. Nah, ya. Jadi intinya kita imani malaikat punya sayap. Jangan sampai kita membayangkan dalam benak kita malaikat itu punya sayap seperti kayak yang di orang-orang barat itu, nggak pakai baju, bisa nggak pakai baju tapi ditutupi selendang dikit, kemaluannya. Nah, dan malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu menganggap malaikat itu adalah perempuan. Ya. Yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menamai malaikat dengan nama-nama perempuan. Ya.
Ini adalah sifat di antara sifat dari malaikat. Tapi kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan ayat ini. Nah, kita baca dari wa huwal aliyyu al-kabir. Al-ali, Allah punya sifat dan punya nama Al-Ali. Jadi boleh seseorang tatkala ingin menamai anaknya Abdul Ali. Ya, jangan Abdu Aliyin, tidak boleh. Hambanya Ali akhirnya. Kalau Abdul pakai ada alif lam ma'rifah, Al-Ali ini menunjukkan nama Allah. Abdul Ali, ya. Ali, apa itu Ali? Ali adalah alladzi lahu 'uluwul qadar wa 'uluwul qahr wa 'uluwuz zat wa 'uluwus sifat. Yaitu Allah itu memiliki ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian ulul qadar, ketinggian derajat dan kemuliaan. Ya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan ulus sifat, Allah memiliki ketinggian dalam sifat-sifatnya. Ya, wa ulul qahr, Allah memiliki ketinggian dalam kekuasaannya. Ya, wa uluz zat, Allah memiliki sifat ketinggian ya tentang zatnya. Jadi Allah di atas arsy. Ya, Allah di atas arsy. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah di atas Ar-Rahman di atas arsy istawa. Istawa maknahu ala wartafa. Ala tinggi, irtafa meninggi. Ya, terpisah dari makhluknya. Dan ini adalah kita harus yakini bahwasanya Allah maha tinggi. Bukan sebagaimana keyakinan orang-orang yang menyimpang. Ya. Ya. Apa diantaranya? Itu dia mengatakan Allah berada di segala tempat. Ya, ini tidak boleh. Kalau kita lihat, kita pakai kiasan saja, kiasan yang logika yang sangat dasar. Allahu Akbar. Allah itu adalah maha besar, paling besar dari segala makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah sama langit Allah katakan dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal samawati wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, Allah itu nanti akan menggenggam bumi dengan tangan kanannya. Kalau bumi sudah digenggam dengan Allah sudah akan menggenggam bumi dan Nabi mengisyaratkan begini. Tatkala Allah akan menggenggam bumi begini, sekarang saya tanya, posisi Allah sama bumi itu besar mana? Besar Allah jelas. Ya, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Berarti sangat besar sekali Allah. Gak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Sekarang kalau kita lihat Allah ada di mana-mana, Allah di bumi, gimana caranya sesuatu yang besar bisa masuk ke sesuatu yang kecil? Ya, seperti hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, seolah-olah kiasan ini apa? Unta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu logikanya kalau ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Allah ada di atas arsy. Kita itu keyakinan kita. Bahkan hati kita enggak akan menolak, Pak. Hati kita nggak akan menolak. Antum berdoa, ya. Apakah antum katakan Allah dalam waktu ngangkat tangan gitu? Hati antum berbicara dengan Allah, Allah ada di samping antum, atau di hadapan antum, atau Allah di atas? Coba antum berdoa saja. Nanti hati antum akan mengarahkan ke atas. Ya. Berdoa saja, hati antum sendiri akan mengarahkan Allah itu ada di atas. Ini adalah dalil fitrah. Ya. Allah telah tunjukkan posisi ya, dirinya ada di atas. Kita yakini. Ya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian Al-Kabir. Mana dari Al-Kabir? Alladzi la akbar wa la a'zamu minhu. Yaitu yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita yakini. Bahwasanya Allah punya sifat Al-Kabir, punya nama Al-Kabir. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta arsy. Ya. Dan kalau kita sekali lagi teman-teman sekalian, Anda sering mengingatkan tadi sini sudah apa belum? Kalau antum memiliki anak ingin ambil jurusan agama, lebih baik pastikan kampus yang dituju oleh anak antum adalah kampus yang sunnah.
Ya, jika tidak lebih baik tidak usah ambil jurusan agama. Kalau anak antum ambil di universitas ya yang bukan yang non sunnah, ambil agama. Ya, entah universitas swasta ataupun negeri. Itu diajari teori-teori, mereka mulai memasukkan ya teori-teori hermeneutika untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hermeneutika itu apa? Yaitu melihat konteks, melihat teks itu dengan dua sebab. Sebab sebagai subjek dan sebab sebagai objek. Misal, seseorang membaca ayat ya Al-Fil misalkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita baca tafsiran ya dari orang-orang liberal yang memasukkan teori hermeneutika, mereka melihat dulu ini sesuai enggak ya dengan akal kita satu. Kalau enggak sesuai ditakwil, kemudian dia nggak mungkin burung itu membawa batu yang panas, nggak mungkin, pasti burungnya mati. Nah, dipikir nggak mungkin, oh ini mungkin maksudnya adalah virus atau bakteri yang membunuh pasukannya Abroha. Jadi seolah-olah dibuat ragu. Jadi tafsir hermeneutika itu atau teori hermeneutika pertama kali dijadikan itu tatkala seorang ingin menafsirkan dengan teori hermeneutika harus membuat teks kita itu ragu kepada teks tersebut. Diragukan dulu, kalau sudah ragu baru ditafsirkan sesuai dengan subjeknya, siapa yang mentafsirkan. Nah, kalau yang mentafsirkan petani, maka ya bisa jadi ayat-ayat itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, sampai muncul ya disertasi doktor S3 yang mengatakan bahwasanya tatkala seseorang yang tidak memiliki pasangan, ya, seorang perempuan nggak punya pasangan, dia melakukan perzinahan, suka sama suka, itu bukan dikatakan zina. Sampai muncul disertasi karya ilmiah yang sampai seperti itu. Ya, dengan kias apa? Kias milkul yamin, perbudakan. Ya, beda budak sama ini beda. Mereka mengkiaskan, mencocok logikan. Ya, ini di dalam kampus-kampus baik swasta maupun negeri itu mereka sudah mulai memasukkan. Ya, melalui buku-bukunya. Dan kalau menulis jurnal ditentukan referensinya. Ini referensinya harus A, B, C, D. Ini dari ini ya, ini dulu. Makanya apa? Banyak orang-orang yang menyimpang di situ. Jangan sekali-kali masukkan itu. Jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Kalaupun di kampus umum, ambil jurusan umum saja, aman insya Allah. Jangan ambil jurusan agama. Ngeri Pak. Ya, ngeri. Nah, jadi jangan korbankan akidah kita di situ. Baik. Kita lanjutkan. Ya, ada pun makna ijmali, makna secara global dari ayat tersebut. Ya, yukhbirullahu subhanahu 'anil malaikah annaha idza sami'atil wahya min Allah subhanahu wa ta'ala ila Jibril fazi'at 'inda dzalik ta'ziman wa haibatan. Ya, Allah mengabarkan bahwasanya tatkala malaikat mendengar wahyu ya dari Allah ke Jibril, ya Allah berbicara kepada Jibril, mengucapkan wahyu ya untuk apa ini dan itu. Ini Allah berbicara dengan Jibril yang menyampaikan wahyu ya. Fazi'at 'inda dzalik ta'ziman wa haibatan. Maka Jibril dan seluruh penghuni langit, seluruh malaikat langsung pingsan. Dan yang pertama kali bangun adalah Jibril. Ya, ini termasuk tugas terberatnya Jibril, pingsan berkali-kali. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mendengarkan berbicara pada Jibril, langsung pingsan semua malaikat. Bukan Jibril saja, tapi seluruh malaikat yang ada di langit itu semuanya pingsan. Kemudian yang pertama bangun adalah siapa? Jibril. Nah, Jibril turun dari atas arsy, turun ke bawah. Ini dalil Allah di atas. Turun ke langit 7. Madza qala rabbukum? Apa yang diucapkan Rabbmu? Jibril mengatakan qaulal haq. Yang diucapkan adalah sesuatu yang benar.
Turun langit berikutnya ditanya, "Madza qala rabbukum?" Sampai ke bawah. Ya. Nah. Mana? Fa'aradat hatta yusibaha mithlul ghashi. Ya, dan para malaikat itu bergetar, ya, mendengar seperti gemuruh, ya, hatta yusibaha mithlul ghashi, sampai getaran tersebut, sampai gemuruh tersebut itu, ya, mencederai, bukan mengenai mereka, mengenai malaikat, ya, sampai dia pingsan. Fa idza uzilal faza'u min qulubihim akhadhu yas'alun. Ya, tatkala rasa takut itu sudah hilang dari hati-hati mereka, maksudnya sudah nggak pingsan lagi, sudah sadar, nah mereka bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan Rabb kalian? Fayaqulun, ya, qalal haqq wa huwal aliyyul kabir. Ya, maka mereka mengatakan, para Jibril dan para malaikat mengatakan, yang diucapkan adalah perkataan yang benar, dan dialah Allah yang maha tinggi, fawqa kulli syai' alladzi la akbaru minhu wal a'zam. Dialah Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang paling lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih besar darinya. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Ay ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Ini bantahan pada orang-orang yang musyrik, yang mereka menyembah Allah dan menyembah selainnya, yang sesembahan tersebut tidak sebanding dengan malaikat, yang malaikat yang kuatnya seperti itu aja masih lemah di hadapan Allah, ya, wala yusawihim, enggak sama, fi sifatihim min sifatihim, fi sifatin min sifatihim, yang enggak sama sifat-sifatnya. Ya, kayu sama kita yang menang kita tuh. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala pas waktu hari raya, ya, beliau hancurkan patung-patung itu yang kecil-kecil dan dikalungkan kapaknya di patung yang besar. Ya, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, "A anta fa'alta hadza ya bi alihatina ya Ibrahim? Innaka laminadz zalimin." Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Sesungguhnya kau termasuk orang yang zalim. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itulah yang melakukan, katanya. Ya, bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kalau dia bisa bicara. Nah, tanyakan kalau nggak percaya, tanyakan dia kalau dia bisa bicara. Ini Nabi Ibrahim ingin memasukkan logika, ingin mematahkan peribadatan mereka, ya, dengan logika. Ya, tanyakan kalau dia itu bisa bicara. Tanyakan. Ya, ternyata bagaimana kita bisa bertanya? Ya, dia itu patung lah. Qala afata'buduna ma tanhitun. Loh, kenapa ente menyembah sesuatu yang kau buat sendiri? Ma la yadurruhum syai'an ma la yanfa'uhum syai'an wa la yadurruhum. Ya, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat padamu dan tidak bisa memudaratkanmu. Ngapain ente nyembah sesuatu yang kamu buat? Tanyaan itu. Nah, gak bisa melindungi dirinya sendiri, katanya disembah, kok gak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, ini logikanya Nabi Ibrahim, masya Allah. Ya, nah, untuk memasukkan keraguan-keraguan pada, ya, orang-orang yang berbuat syirik. Sama di antara antum, tugas antum ini, misal kan ada keyakinan di kita tuh kalau membakar popok bayi itu nanti bayinya suletan, tahu suletan? Sawanan, suletan itu yang bendul-bendul itu loh, kayak gudikan, ya, sawanan kejang, ya, seperti kayak, ya, kayak panas demam tinggi. Tapi kalau antum, ya, seperti itu, antum ada orang yang seperti itu, bakar popok itu anak antum, pampasnya atau apa di hadapan mereka. Nah, bakar. Kalau loh, awak anakmu ini lah. Ya, sampaikan yang saya bakar popoknya, bukan anak saya, gitu. Nah, kalau nggak ada apa-apa, aman. Antum harus tanamkan keraguan kepada orang-orang, kepada mereka tentang keyakinan yang batil tersebut. Sama seperti istri antum mati, istri antum hamil, kemudian nggak boleh nyembelih bebek apapun, lele aja nggak boleh membunuh lele.
Kan gitu. Ada nggak benih bunuh ular? Sama. Pasukan keraguan kepada mereka. Cari ular atau cari bebek, sembelih di hadapan rumah biar mereka tahu, lu bojomu meteng loh. Iya, yang saya sembelih bebeknya. Ya, saya sembelih ayamnya. Saya tak beli apa? Ayami. Bukan anai. Ya. Kemudian pas lahir, ya, antum lihat inilah misalkan anak-anak saya pas lahir loh, ya normal kan? Nah, gitu. Nah, atau jangan-jangan malah antum yang ragu kan? Nanti kalau gini gimana nanti? Ya repot berarti. Ya, berarti belum yakin. Ya, belum yakin dengan akidah kita. Hari harus benar-benar yakin. Ya. Nah, tapi ini adalah bantahan bagi mereka yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sampai mencapai derajat malaikat. Ya, terus apalagi menyembah kuburan, ya, ghulu kepada ya wali. Ya, wali yang menetapkan wali itu siapa yang tidak tahu juga. Nah, kalau misalkan kita semua bisa menetapkan diri kita sebagai wali juga tidak mengapa. Dan itu sah-sah saja. Kita tuh semua wali, Pak, wali murid misalnya minimal. Ya, kalau guru ya wali kelas. Itu minimal kita wali gitu. Nah, heran subhanallah. Ya, mereka bahkan dalam salah satu maktok, salah satu potongan video, mereka di antara para habaib mengatakan, ya, sholat antum semua tidak akan diterima sampai antum itu menghormati para habaib. Sampai seperti itu. Ya, saya berpikir terusan, saya terus berpikir, ya, bagaimana dengan sholatnya para sahabat sebelum lahirnya Hasan Husain? Ini kan habaibnya kan Hasan Husain ini. Nah, apa nggak diterima? Kan seperti itu. Ya, sampai gitu. Nah, kita memang diperintahkan untuk menghormati zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya. Kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Ya. Nah, tapi tatkala mereka menyimpang, ya tentu kita bantah. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Kalau kita lihat para habaib yang ada di Makkah dan Madinah itu meludak baunya. Itu yang asli. Ya, berani mereka dites DNA. Ya. Habaib di Madinah, di Makkah itu banyak sekali. Tapi nggak ada yang mau menampakkan dirinya dengan gelar Al-Habib. Ya, di antaranya Asy-Syaikh. Ya, banyak di antara para ulama Imam Haram yang memang mereka itu adalah habaib. Ya, ada. Yang mengajar di Masjidil Haram, yang mengajar di kampus, itu ada. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Di antaranya siapa? Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf. Nah, Syekh Abdul Qadir, ya, Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Ya, ini adalah salah satu habaib, ulamanya Ahlus Sunnah. Itu beliau tulisan hadisnya banyak, tulisan tafsirnya, tulisan makalah-makalahnya. Bahkan beliau memiliki, ya, kitab Ad-Durarul Muntaqa fi Kalamil Mulqah. Yaitu kitab yang intinya di situ adalah ringkasan-ringkasan kajian-kajian, ya, singkat. Itu disusun sudah lama. Saya waktu itu nyetak tahun 2018, itu sudah sampai jilid ke-9. Jadi satu jilid itu segini. Satu jilid. Ini apa? Hasil dari durusnya beliau. Kajian-kajian beliau dicatat, dilebokno, dimasukin. Nanti tiap sudah berapa bab dicetakkan. Nah, ini bisa kita ambil manfaat karena beliau ceramah kan, jadi kan sama. Kita ambil materi dari situ. Terkadang. Nah, ini Masya Allah. Ya, dan nggak ada mengatakan seperti itu. Ya, dan yang disampaikan tatkala beliau itu nggak mau di YouTube, beliau nggak mau di YouTube, nggak mau di video. Ya. Jadi setiap kali ucapan-ucapan beliau itu, ya nggak ada beliau mengatakan ikuti habaib, nggak ada. Ikuti sunnah, ikuti Al-Quran, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini habib yang benar. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini mengandung faedah isbatul uluwi lillah subhanahu fawqa makhluqati. Ini menetapkan sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah, ya, yang mana Allah itu, ya, tingginya di atas makhluknya. Ya, dan isbatu azamatillah, ya, menetapkan, ya, sifat, ya, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
dari As-Sahih. Ya, As-Sahih ini adalah diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Beliau mengatakan, "Idza qatallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulih." Ya, tatkala Allah itu menetapkan suatu perkara. Jadi tatkala menetapkan, Allah juga berkata, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tatkala Allah ingin menetapkan sesuatu, Allah berbicara, kun, jadilah, maka akan terjadi. Jadi maksudnya di idza qadallahu al-amra, tatkala Allah menetapkan sesuatu, tatkala Allah berbicara, ya, kepada para malaikat untuk menetapkan sesuatu, ya, fis sama, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya. Khota'ana liqaulih. Ya, karena tunduk, merendahkan diri kepada ucapan Allah, kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja merendahkan dirinya terhadap Al-Qur'an, terhadap firman Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Banyak orang-orang itu tatkala dibenturkan ini adalah firman Allah, ini adalah ucapan manusia, banyak yang memilih jika ucapan manusia ini lebih ringan untuk kita amalkan, maka banyak yang memilih ucapan manusia dan meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu ingin, ya, beragama itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang ringan menurut kita. Ya, padahal itu misalkan sesuatu yang haram. Jika memang itu ringan tapi memang ada syariatnya, memang ada dalilnya, maka kita ambil, seperti rukhsah, ya, sholat qashar tatkala kita safar, ya, kita ambil, ya, mana yang lebih utama bagi musafir, sholat 2 rakaat, ya, zuhur asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Lebih utama 2 rakaat. Antum sholat 2 rakaat dapat pahala sholat sepenuh dan juga dapat keutamaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang qashar, beliau mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ya, qashar itu adalah sedekah Allah kepada kalian. Ya, fa in akhadhtumuha, ya, fa kana khairul lakum, jika kau ambil itu lebih baik bagimu. Yo, dikasih sedekah gak diambil. Ya, dikasih sedekah kalau diambil itu lebih baik bagimu. Ya. Jika enggak kamu ambil, fala junaha alaikum. Jika tidak kamu ambil sedekah tersebut, tidak mengapa, enggak berdosa. Ya, kira-kira lafadznya bagus mana? Kita sholat 2 rakaat sama 4 rakaat? 2 rakaat tatkala kita safar. Ya, kita lanjutkan. Taib. Ya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuzuhum dzalik. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat, ya, yang terdengar oleh malaikat itu seperti gemerincingnya rantai yang dipukulkan di batu yang licin. Kalau batu licin itu berarti batunya atos. Ya, dibenturkan rantai, dibenturkan kayak gitu. Ya, sampai malaikat itu merasa ketakutan dan sampai pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala mereka sudah hilang rasa takutnya dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Mereka mengatakan, apa yang diucapkan kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Yang diucapkan adalah al-haq, yaitu kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqun as-sama'. Maka sebagian itu ada yang mendengar dari para pencuri pendengaran di langit. Ini dari kalangan jin. Ya, mustariqus sam' hakahadza. Ba'duhu fawqa ba'd. Wa wasafa Sufyan bikafihi fa harrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan yang dimaksud dalam tatkala mencuri pendengaran itu, Sufyan mentafsirkan hakadza. Tangannya dimiringkan kemudian agak direnggangkan. Ini menunjukkan bahwasanya jin yang satu naik ke jin yang dua. Ya, kayak panjat itu loh. Apa panjat pinang ya? Ya, panjat pinang sampai itu. Jin yang satu naik ke sini, yang satunya lagi naik ke sini terus sampai ke atas langit. Sampai ke atas langit, sampai mendengar
apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh malaikat. Ya nggak mungkin jin mendengar apa yang diucapkan Allah, tapi apa yang diucapkan oleh malaikat, ya kepada malaikat yang lainnya. Ya, fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtah. Ya, dia mendengar kalimat kemudian disampaikan ke bawahnya. Apa takdirnya? Apa yang akan diucapkan oleh Allah? Ke bawah terus sampai. Ya. Mana? Summa yulqihal akhar ila man tahtah. Kemudian dari bawah ke bawah hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai ya disampaikan ucapan tersebut kepada mulutnya penyihir dan mulutnya para dukun. Ya. Penyihir itu orang yang ya kita nanti akan bacanya perbedaan antara penyihir sama dukun. Ya. Nah, farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Ya terkadang ya jin-jin itu terkena meteor, terkena bintang ya yang memang khusus Allah gunakan untuk melempari mereka sebelum dia mendengar ucapan tersebut. Wa rubbamal alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ya, dan terkadang juga si jin tersebut menyampaikan tersebut karena dia belum mendengar keseluruhan, dia menyampaikan kepada bawahnya dan dia itu berdusta ya dengan 100 kedustaan. Pokoknya kuarang-karang sama kayak ceritanya Wali Songo. Ceritanya Wali Songo itu kok tiba-tiba kenapa Sunan Kalijogo itu bertapa kemudian jadi wali? Kenapa? Karena dia nggak punya runtutan ceritanya kemudian dikarang. Ya, Sunan ini ada yang dia harus di laut, tapa di laut atau bagaimana? Kenapa? Karena dia tatkala bercerita saat ya konteks sini, kemudian dia taunya dari sini. Nah, mau masuk ke sini ini, flashback atau apa ya? Ya, mau masuk cerita ke sini, nggak masuk, dikarang, dibuat sesuatu yang gaib, yang ajaib, ya, untuk memenuhi kisahnya ini. Nah, biasanya kisah-kisah mistik itu seperti itu. Ya, ini sama kayak jin modelnya. Ya. Bohong seperti itu. Ya. Kemudian fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Ya, bukankah nah, bukankah pada hari tersebut ya dia telah mengabarkan kepada kita ini dan itu pada hari ini akan terjadi begini dan begitu, pada hari ini akan terjadi begini dan begitu, ya. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Ya, dan sehingga dia dipercayai dengan sebab satu kata yang didengar dari langit. Maka terkadang ada benarnya ucapan para dukun. Ucapan para dukun itu ada benarnya terkadang karena memang mereka itu mencuri pendengaran dari langit. Ya, yang benar mungkin satu tapi kedustaannya ada 100, 1:100. Ya. Nah, dan ini yang satu ini bisa menipu ya orang-orang yang kurang tauhidnya. Ya, kok ya pas tepat hal yang demikian itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sahir? Ya, as-sahir alladhi yata'atu as-sihr, yaitu orang yang mempraktekkan sihir. Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amalil 'uqadi warruqa wa ghairiha. Jadi sihir itu sesuatu yang tersembunyi, ya, sebabnya tersembunyi nggak terlihat oleh orang, itu sihir, ya, dengan dia itu membuat ikatan-ikatan atau jampi-jampi. Tujuannya apa? Ya, bisa ingin membuat orang itu saling jatuh cinta, bisa ingin membuat orang memisahkan dari pasangannya, bisa mencelakai manusia, bisa membunuh, bisa membuat orang selalu berhayal dan melamun. Ini perbuatan penyihir. Ya, dukun santet itu penyihir. Ya. Adapun kahin, dukun yang dimaksud adalah huwallazi yukhbir anil kainati fil mustaqbal, ya, wa yad'i ma'rifatal asrar. Ya, adapun dukun, kahin itu orang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi pada
berikutnya pada sesuatu yang akan datang, dan dia bisa mengetahui, ya dia mengaku, bukan mengetahui, dan dia mengaku dia mengetahui hal-hal yang rahasia. Ini adalah dukun. Kalau sekarang namanya paranormal. Ya, paranormal yang sifatnya kayak gini. Kalau dukun ya yang suka kalau di kita itu dukun itu yang suka menyantet dan yang lain-lain, itu adalah sahir dalam bahasa Arab. Kalau paranormal itu kahin. Ya ini sama. Ya keduanya juga sama hukumnya. Ya bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan haddus sahiri durbatun bisayf. Ya hukuman bagi para dukun itu dipenggal kepalanya, bukan diresmikan. Ya, dukun itu dipenggal, bukan diresmikan. Nah, ya, taib. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis di atas? Ya, sama dari hadis yang bisa kita ambil dari apa? Dari ayat yang tadi, yaitu bantahan kepada orang musyrik. Kemudian pengagungan Allah, ya, ta'zimullah subhanahu wa annahu al-mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah. Ini pengagungan kepada Allah, bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi, ya tidak ada sekutu baginya. Ya. Kemudian isbatu uluwillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma'. Nah, ini penting. Ya, isbat menetapkan ketinggian Allah terhadap seluruh makhluknya, dan menetapkan Allah itu berbicara, ya, kepada malaikat tadi dengan perkataan yang bisa didengar. Ya, dengan perkataan yang bisa didengar. Karena ada orang di antara orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah itu berbicara itu tidak bisa bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Dia mengatakan demikian kenapa? Karena kalau tujuannya kalau dengan suara, dengan huruf, berarti kan sama seperti makhluk. Ya, itu mereka mentasbih dulu, mengkiaskan dengan makhluk dulu. Padahal nggak seperti ini maksudnya. Jadi Allah berbicara itu dengan ucapan yang bisa didengar dan ya itu ketahui maknanya. Ya, yang dimaksud orang-orang Mu'tazilah itu adalah ya Allah langsung ada di hati Jibril, langsung ada di hati Nabi SAW. Ya, itu ya repot maksudnya. Padahal Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima, dengan pembicaraan. Nah, ada dialognya ya, antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibtalus sihri wal kahanah wa in sadaqal kahinu was sahir fi ba'dil ahyan. Ini adalah batalnya penyihir dan perdukunan. Walaupun terkadang itu penyihir dan perdukunan itu adalah terkadang ada tepatnya. Kenapa demikian? Karena memang pas tepat setannya nggak kena meteor, setannya nggak kena sambaran dari meteor tersebut atau dari bintang tersebut. Ya. Nah, annal ibrata bil ghalib al katsir la bin nadir al qalil. Yang diambil pelajaran itu adalah ya yang ghalib kebanyakan, bukan yang terkadang atau yang sedikit. Ya. Nah, dan kebiasaan dukun adalah apa kebiasaan dukun? Pendusta. Ya. Dan terkadang kalau dukunnya cabul itu aneh-aneh. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa anin Nawas ibni Sim'an radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nawas ibni Sim'an, ya, dia adalah sahabat radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah taala ayyuhiya bil amr takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu, ya, terhadap suatu perkara, ya, takallama bil wahyi, Allah akan berbicara dengan wahyunya. Akhadhatis samawati minhu rajfah, maka langit itu akan gemetar, ya, seperti kayak terdengar gluduk gitu, ya. Ini kita nggak tahu, ini yang langit bergetar dan bergemuruh. Wara'datun syadidah, dan bergemuruh, ya, seperti ra'dah itu adalah petir, ya.
Ya, khaufan minallahi azza wajal. Ya, karena dia takut kepada Allah azza wajal. Ini langit ya. Ini langit. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu. Apabila ahlus samawat, penduduk langit itu ya malaikat, ya. Ya. Mendengar perkataan firman Allah tersebut, sa'iqu aw kharru sujjada. Ya. Sebagian mereka itu ada yang pingsan, sebagian mereka itu ada yang tersungkur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan yang pertama kali bangun dan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berbicara dengan Jibril dengan wahyunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tsumma yamuru Jibril alal malaikah, ya kemudian Jibril menjumpai beberapa malaikat yang di bawahnya. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Ya tatkala ya Jibril bertemu dengan sudah berjumpa di langit, salah satu langit, maka setiap malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril mengatakan, qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dialah Allah berkata al-haq, berkata kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, dan semua malaikat ya saling bertanya-tanya. Ya, apa tatkala enggak berjumpa Jibril dipertanya apa yang diucapkan Allah barusan? Ya, mereka mengatakan ya sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajal. Ya, kemudian Jibril ya sampai ya menyelesaikan wahyunya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita baca, yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan kata azza wajal. Ya. Kita sering mengucapkan azza wajal. Apa itu azza wajal? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan azza itu dari kata al-izzah, yaitu kemuliaan. Ya, bimakna al-ghalbah wal quwwah. Maknanya adalah kekuatan. Allah itu paling kuat. Lil azizi salasatu ma'anin. Aziz memiliki ya tiga makna. Ya, azizun mumtani'un an yanaluhu ahadun bisu. Ya, Allah itu kuat. Allah itu aziz. Ya, kuat. Ya, tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa membuat makar padanya. Ya, bisa berbuat buruk kepada Allah, menjadikan Allah itu begini dan itu tidak akan ada makhluknya. Ya, karena saking kuatnya. Azizun dzu qudrah. Ya, dzu qadarin la yusyariku fihi ahad. Dan dia aziz, Allah itu aziz, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, azizun ghalibun qahirun. Dia Allah aziz, kuat, ghalib, selalu menang, qahir, dan memiliki kekuasaan, suka memaksa. Ya, tatkala Allah mengatakan A, sudah terjadi A semua. Ya, ini adalah ya qudrah kauniyah. Ya. Allah ingin menghendaki bencana, terjadilah bencana. Enggak perlu ngomong sama wali kutub. Ya, kan ada itu orang kalau Allah ingin memberikan musibah ngomong dulu sama wali kutub. Kalau wali kutubnya meng-ACC, ya maka terjadi bencana. Subhanallah, sopo kon. Ya, wali kutub itu apa? Ya, kutub utara, kutub selatan, atau kutub mana? Ini subhanallah. Ya, mereka kayak seolah-olah merendahkan ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja nggak pernah kayak gitu. Ya, Nabi tidak pernah seperti itu. Ini mau ngomong kalau wali kutub ACC ya sudah terjadi bencana di sini. Kalau wali kutub nggak ACC nggak terjadi. Seolah-olah Allah tiba di bawah kehendak makhluknya. Ya, ini di kalangan mereka. Ya. Kemudian Jalla, al-jalal bimana al-azamah allati laisa fawqaha azamah. Al-jalla artinya adalah kemuliaan. Ya, keagungan yang tidak ada yang melebihi keagungannya.
Ya, jadi tatkala kita mengucap azza wa jal, Allah azza wa jal, berarti Allah itu memiliki kemuliaan dan keagungan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Ya. Nah, kita baca sedikit apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mirip tadi, ya, sebagaimana dalam kitab tauhid tersebut, ya sama, itu ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Itu bantahan kepada orang-orang musyrik yang menjadikan ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya dari makhluk-makhluknya. Ya, karena ada yang menyembah malaikat. Nah, ini yang paling baik ya di antara mereka. Ya, karena yang disembah adalah sesuatu yang kuat. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan. Tapi dalam Islam semuanya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Semuanya buruk semua karena menjadikan tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayanu 'azamatillahi jalla wa ala wa istihqaqihi lil ibadati wahdah. Penjelasan tentang keagungan Allah, kekuatan Allah, kemuliaan Allah Jalla wa ala wa istihqaqihi lil ibadati wahdah, dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itsbatu anna Allah yatakallam mata syaa bima syaa wa kaifa syaa. Ini menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara, ya, memiliki sifat kalam, berbicara kapan saja Allah kehendaki, di mana saja Allah kehendaki, dan bagaimana ya Allah kehendaki. Ya. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu ya kalamullahil qadim. Ucapan Allah itu al-qadim. Ya, Allah itu berbicara sekali, yaitu di masa lampau. Sekarang sudah gak berbicara lagi. Sekarang bisu. Ya Allah, subhanallah. Kata-kata ini terjadi dari kalangan orang-orang Asy'ariyah. Kalamullahil qadim. Perkataan Allah itu qadim, sudah berlalu. Ya, sudah berlalu perkataan Allah itu. Sekarang sudah tidak berbicara lagi. Nah, ini. Ya, orang-orang Asy'ariyah seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Isbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi. Ya, menetapkan ulullah, yaitu ketinggian Allah di atas makhluknya. Ya, fadlu Jibril alaihissalam, yaitu ya keutamaan Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara segala jenis, segala bentuk, segala jenis, segala malaikat. Ya, Jibril adalah yang paling mulia. Apa dalilnya? Tadi salah satunya. Allah diajak bicara yang pertama kali. Jibril yang pertama kali bangun tatkala pingsan, ya, dan Jibril berbicara dengan Allah berkali-kali. Ini termasuk kemuliaan khusus bagi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi barangkali ada yang ditanyakan dari teman-teman sekalian. Jika tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Fadhil. Monggo. Ji? Setan itu termasuk makhluk tersendiri atau sifat? Taib, kalau setan itu adalah sifat. Setan adalah sifat. Ya, syaitan itu adalah sifat. Ya. Jadi ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Nah, tapi ya Abu Syaitan, bapaknya setan itu adalah iblis. Ya, ini yang pertama kali ya membangkang itu adalah iblis. Itu bapaknya setan. Jadi setan itu adalah sifat. Nah, sebagian orang-orang kayak orang-orang liberal itu juga mengatakan malaikat itu adalah sifat. Mengatakan sifat malaikat. Ini enggak benar. Jelas batil seperti ini. Ya. Ya. Seperti contoh malaikat apa? Kalau orang ini baik, itu berarti dia seperti malaikat. Orang ini buruk, berarti dia seperti setan. Nah, ini enggak benar. Malaikat memiliki roh, memiliki jasad, memiliki sayap. Allah sebutkan sendiri, makhluk tersendiri. Ya, makhluk tersendiri. Nah, Allah Ta'ala alam. Mau Pak? Kami menanyakan tentang ilmu kalam tadi. Ilmu kalam itu apa? Termasuk kesesatan apa? Insyaallah. Bentar. Berkaitan dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu berasal dari Yunani. Ya, ilmu kalam itu berasal dari Yunani. Ya, dia adalah bagian dari ilmu filsafat. Ilmu kalam itu. Ya. Ini perlu diketahui, ya. Di antara ilmu kalam, bagian dari ilmu kalam itu adalah ilmu mantik. Ya. Ilmu kalam itu
Contohnya adalah ya, dia selalu orang-orang ahli kalam itu selalu memahami teks jika tidak sesuai dengan logikanya, tidak masuk, maka dia akan mentakwilnya, menyimpangkan teks kepada makna aslinya. Ya. Itu berawal dari mana? Berawal dari kias antara Allah dengan makhluknya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, makanya ahlul kalam, madrasah ahlul kalam itu diantaranya seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu ahlul kalam semua. Mereka itu meyakini, berawal dari filsafatnya Aristoteles dan kawan-kawannya itu, mereka meyakini, ingin membuktikan adanya Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwasanya ya, nggak mungkin yang namanya ciptaan itu sama dengan pencipta. Ya, dia nggak mungkin yang namanya ciptaan sama dengan pencipta, baik sifat maupun apapun nggak mungkin sama, kata mereka. Maka dari itu tatkala dikatakan Allah memiliki tangan, yadullahi fawqa aydihim, Allah memiliki tangan, ya bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, ya, akan tetapi kedua tangan Allah itu lapang. Ya, yunfiqu kaifa yasha, berinfak, memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Ini mereka takwil. Ya, tangan di sini makna qudrah, maknanya adalah kemampuan, bukan tangan hakiki. Kenapa? Kalau Allah punya tangan, makhluk punya tangan, enggak masuk ini. Ya, berarti Allah sama seperti makhluk. Akhirnya apa? Disampingkan makna tangan itu ya kepada makna kemampuan. Padahal tidak. Makna tangan Allah ya tangan. Allah memiliki, mengatakan, Nabi SAW mengisyaratkan dalam tatkala mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dalam hadis itu Nabi mengatakan yaqbid, ya, dan beliau memberikan isyarat yaqbid yadahu hakada. Ya, Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ya begini. Ya, Allah begini. Ini menunjukkan bahwa tangannya Allah hakiki. Ya, karena Nabi menunjukkan seperti ini juga. Ya. Dan juga banyak yang lain. Ya. Nah, itu orang-orang ahlul kalam seperti itu. Dan orang-orang ahlul kalam itu selalu mengedepankan apa? Logikanya. Logikanya terus. Ya. Dan ini yang terjadi, yang diadopsi oleh akademisi saat ini. Jadi sudah seolah-olah Al-Quran itu, dosen Anda profesor itu. Profesor dia selalu mengagungkan Profesor Amin Abdullah, saya sebut namanya. Amin Abdullah, dosen UIN Sunan Kalijaga di mana itu? Jogja. Saya penasaran siapa Profesor Amin Abdullah, kayak nggak asing namanya, dan kita dipaksa untuk melihat, membeli bukunya dan suruh mempelajarinya. Siapa dia? Saya kayak nggak asing nama orang ini. Ya. Terus ternyata saya baca bukunya, oh ternyata dia masuk 50 tokoh besar penyebar faham liberal di Indonesia. Ternyata betul. Saya ingat waktu itu saya pernah baca bukunya, disertasi Yusuf Firanda yang diterjemahkan itu, baru ingat ternyata salah satu bukunya itu, di bukunya Yusuf Firanda membantah siapa? Amin Abdullah, pemahaman Amin Abdullah terus. Nah, seperti itu. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah teksnya qat'i, lafadznya teks itu qat'i. Qat'i itu adalah sesuatu yang pasti. Sepakat ya? Tapi secara makna dhanniyu dalalah. Secara makna adalah masih dhon. Dhon itu keraguan dalam pendalilan. Sampai mengatakan seperti itu. Ya, subhanallah. Makanya jangan dimasukkan di situ, di anak-anak antum iman. Kalau misalkan mau ambil agama, ya di SCDI, STALI, Libya, atau yang intinya kampus-kampus sunnah yang jelas. Jangan dimasukkan ke kampus umum. Akan diajari yang seperti ini. Apalagi SMA. Kita aja, anak, ya, waktu kuliah, ya masih kuliah saya, kuliah lagi, itu mau baca buku itu untuk mereview, saya harus baca bukunya Ustaz Firanda dulu. Karena takut kalau kena subhatnya buku ini. Ngeri sekali, subhatnya halus. Ya. Subhatnya halus. Dan dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ya tidak bisa ditafsirkan oleh, ya tidak bisa dikatakan bahwasanya tafsirnya itu tafsir yang
Yang pasti tafsirnya itu berbeda-beda. Buktinya ada ulama mazhab mentafsirkan A, B, C, D, E tentang masalah satu ayat. Dia memasukkan hal yang demikian kepada mahasiswa. Dan ini kalau mahasiswa nggak pernah belajar ilmu agama, ilmu usul tafsir, usul fikih, dia mengatakan, oh iya ya. Dia akan mengatakan seperti itu. Ya. Ngeri pokoknya. Pokoknya sudah. Wes ngeri pokoknya masalah orang-orang liberal itu. Dan dia selalu mengambil ayat-ayat yang sifatnya itu ada di situ khilaf, kemudian dimasukkan oleh mereka, ya, dimasukkan pemahaman mereka. Contohnya dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu boleh ditafsirkan berdasarkan lingkungan sosialnya. Iya, betul. Ini ucapan mereka sendiri. Mereka mengkiaskan kenapa Imam Syafi'i tatkala mentafsirkan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian, itu yang dimaksud adalah sebagian. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan keseluruhan. Nggak boleh sebagian. Sedangkan Abu Hanifah itu cukup, yang penting rambutnya terkena, itu sudah cukup. Nah, kenapa? Itu karena kondisi Madinah itu panas, jadi kalau pas wudhu gini kan, biar seger katanya. Di Gaza, di Palestina, itu katanya kondisi di sana dingin, kadang salju, maka cukup begini aja. Taib. Itu kalau antum nggak pernah belajar fikih, berbanding mazhab, antum akan mengatakan iya ya. Ini kan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, semua ulama sepakat tentang afdolnya membasuh kepala dari depan sampai belakang, dikembalikan lagi dari belakang ke depan. Itu semua ulama sepakat tentang keutamaan wudhu yang seperti itu, sempurna. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang apakah yang syarat minimal sahnya itu seperti apa. Kalau Imam Abu Hanifah yang penting rambutnya ada 3 helai, terkena air sudah sah. Imam Syafi'i sebagian, pokoknya punuknya sebagian. Kalau Imam Malik tetap harus semuanya. Nah, ini kan yang dinilai apa? Minimalnya kan. Padahal kalau kita sepakat semua gini, entah dingin, entah panas, pokoknya sepakat semuanya dibasuh. Nah, mereka kalau seolah-olah mereka mengatakan ini berdasarkan kondisi sosial. Jadi boleh ditafsirkan dengan kondisi sosialnya. Ya, sama seperti jilbab tidak wajib itu karena kondisi sosial juga menurut mereka. Kesamaan gender. Ya, Al-Quran bisa ditafsirkan dengan kesamaan gender. Kalau sama misalkan ada kisah lucu nih. Tatkala di lift. Sebelumnya Prof itu mengatakan bahwasanya apakah waris itu adil, wanita dapat setengah, laki-laki dapat 1? Sebagian ngomong kalau sekarang tidak relevan, menang aja. Saya katakan Pak, adil itu apakah harus sama? Ya kalau dia mengatakan juga, pokoknya bulat lah. Setelah itu ada 2 orang mahasiswa perempuan. Kita masuk ke lift, liftnya maksimal 8. Kita sudah ada 8. Mas, ngalah sama yang perempuan. Katanya gitu. Taib. Mohon maaf Pak, kan kesetaraan gender. Ngapain saya ngalah gitu kan? Ya, kan kesetaraan gender, kan sama, kita kan sama. Ngapain kita ngalah? Ya, saya gitu. Ya beda konteksnya. Nah, berarti ini sudah nggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Ya. Kalau yang namanya sama, semuanya harus sama, jangan hanya warisan aja yang sama. Kan itu. Ya, kasihan yang perempuan tuh nunggu liftnya kan lama, kan di lantai 22. Lantai 22, turunnya kan lama turun antrinya. Atau dia harus turun dulu pakai tangga, kan kasihan. Biarkan dulu kan yang wanita, katanya gitu loh. Katanya perempuan sama laki-laki. Biarkan, ngapain kita ngalah. Ya, teman-teman semua sudah paham maksud saya, ketawa semua. Profesornya diam aja. Ya, seperti itu mereka ingin gimana ya? Nas'alullah salamatan afiyah. Ya, mereka seperti itu. Ya, jadi berasal dari pemahaman filsafat. Dan mereka selalu mengagung-agungkan, mengeluh-elukan filsafat. Ya, bahwasanya filsafat itu adalah metode yang paling benar dan rasional diterapkan di zaman kita ini. Ya, itu mereka mengatakan seperti itu. Ya,
Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.